terjadi di atrium kanan akibat sirkulasi listrik berulang menyebabkan kontraksi atrium sangat cepat dan berpotensi berkembang menjadi fibrilasi atrium. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi tekanan darah di dalam arteri meningkat secara persisten di atas batas normal. Berikut adalah tanda dan gejalanya. Untuk tanda dan gejala atrial fibrilasi adalah sering munculnya jantung berdebar-debar, sesak napas, mudah lelah, pusing, nyeri, dan ringan akibat gangguan irama jantung. Untuk atrial flutter itu gejalanya hampir sama, yaitu jantung berdebar-debar, sesak napas, kelelahan, pusing, dan tidak nyaman. Cuman perbedaannya yaitu denyut jantungnya lebih teratur daripada atrial fibrilasi. Untuk tanda dan gejala hipertensi yaitu sakit kepala, pusing, nyeri dada, detak jantung tidak teratur, pandangan kabur. Berikut adalah tabel coding untuk Nyonya S. Ia masuk di tanggal 16 Juli 2025 dengan umur 58 tahun, keluar tanggal 19 bulan Juli 2025. Dengan anamnesa, pasien datang dengan keluhan jantung berdebar-debar sejak 2 jam siang. Keluhan ini sudah berulang, lemas, riwayat penyakitnya yaitu hipertensi. Untuk pemeriksaan fisik, sensoriumnya sadar, heart rate-nya 227 kali per menit, tekanan darahnya 145 per 82 mm per milium. Untuk nadinya yaitu 24 kali per menit. Untuk suhunya 36 derajat, 7 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan penunjangnya dilakukan yaitu tanggal 16 toraks PA, kesimpulan kardio dikali pneumonia. Tanggal 17 elektrokardiografi, kesimpulan sinus takikardi. Untuk tanggal 18 ekokardiografi, kesimpulan disfungsi diastolik grade 1. Untuk obatnya yaitu injeksi Varboxin 0,25 mg per mililiter, tambah dengan NaCl 3 cc dengan bolus pelan, amlopidin 1 kali 10 mg, tablet Candesastra 1 kali 16 mg. Untuk tablet bisoprololnya yaitu 1 kali 25 mg. Diagnosis IGD-nya yaitu atrial takikardi dan hipertensi. Untuk interpretasinya, diagnosis akhir atrial fibrilasi dan flutter plus hipertensi. Untuk diagnosis umumnya, atrial fibrilasi dan flutter dengan kode I88.9. Untuk diagnosis sekundernya yaitu hipertensi heart disease with heart congestive dengan kode I11.9. Untuk kode tindakannya yaitu 87.49 order chest X-ray, 88.72 diagnosis ultrasound of heart, 89.52 elektrokardiogram. Di halaman 276 dengan kata fibrilasi, maka di sini kita mendapatkan kode I48.9. Untuk memastikan kodenya sudah benar, maka kita membuka ICU volume 1. Maka kita mencari sesuai dengan kode yang ditunjukkan yaitu I48.9. Maka di sini ditemukan yaitu atrial fibrilasi and atrial flutter unspecific dengan
dengan kode I48.9, maka kodenya sudah sesuai. Dan kemudian kita akan mencari abjad H, yaitu hipertensi. Untuk kode hipertensi kita mendapatkan I10. Maka untuk melihat dia sesuai atau tidak, kita cari di volume 1 I10. Maka di sini didapatkan esensial primary hipertensi dengan kode I10. Maka kodenya sudah sesuai. Kemudian saya akan menunjukkan bagaimana cara mengkodifikasi setiap tindakan yang diberikan kepada pasien inisial S. Yang pertama, tindakan yang diberikan yaitu order chest X-ray. Maka kita melihat di bagian indeksnya dengan abjad X. Maka kita cari dengan X-ray. Di sini kita mendapatkan kode yaitu 87.4. Untuk memastikan kodenya sudah benar, maka kita lihat di bagian tabularnya. Maka di sini dengan kode 87.49 kita menemukan order chest X-ray. Maka kode yang ditemukan sudah sesuai. Kemudian untuk tindakan kedua yaitu diagnostic ultrasound of heart yang dengan kata kunci ultrasound. Maka kita lihat dengan huruf abjad U. Di sini kita menemukan ultrasound, kata kunci ultrasound. Maka kita lihat di bagian heart. Di sini kita menemukan kodifikasi 88.72. Untuk memastikan kodenya sudah benar, maka mari kita lihat di bagian tabularnya. 88.72. Di sini saya menemukan diagnostic ultrasound of heart. Maka kodenya sudah sesuai dengan yang kode tindakannya. Kemudian untuk tindakan ketiga yaitu elektrokardiogram atau sering disebut dengan